Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Uswini wa iyyakum bitaqwallah. Pemirsa KCTV, acara barokah, acara yang sangat luar biasa, Kilau Ramadan, dimanapun berada, shaimin shaimat. Alhamdulillah, kita ada di pertengahan bulan Ramadan, awaluhu rahmah, ya, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Kita lanjutkan ngaji kita, kitab Durratun Nasihin, keutamaan sholat tarawih yang ke-15. Wa fil lailatul khamisah asyara. Keutamaan salat tarawih malam ke-15, fa shalla alaihi malaikah. Ya. Orang yang salat tarawih pada malam ke-15 mendapatkan sholawat dari malaikat, termasuk malaikat penjaga arsy. Ya. Dan malaikat penjaga kursi. Fasalla alaihi malaikah. Orang yang sholat tarawih pada malam ke-15, bersolawat, ketika menafsiri ayat yang ada di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya, Allah bersolawat kepada Rasulullah. Itu diterangkan oleh ulama, wa sholawatullahu wa sholawatullah hiya rahmah, ay rahmatullah. Allah memberikan rahmat. Wa sholawatul malaikah, malaikat bersolawat itu artinya beristighfar. Malaikat beristighfar, memberikan permohonan ampun. Nah, orang yang sholat tarawih pada malam ke-15, Allah akan memberikan ampunan, ya, dengan barokah doa istighfar. Bayangkan, malaikat, termasuk malaikat penyangga arsy, malaikat yang menjaga langit, yang jumlahnya tidak bisa terhitung, ya, yang tahu jumlahnya hanya Allah, mendoakan kita, beristighfar untuk kita. Masya Allah, malaikat bersolawat untuk kita, beristighfar untuk kita, dengan kita sholat tarawih. Coba bayangkan, mafhum mukhalafahnya begini, kalau kita sholat tarawih saja, begitu dahsyat, malam pertama, malam kedua, bayangkan kalau sholat tarawih itu kan status hukumnya sunnah. Loh, kita sholat tarawih yang status hukumnya sunnah saja, itu dapat begitu luar biasa. Mulai malam pertama, malam kedua, apalagi kita sholat isyaknya, apalagi kita sholat subuhnya, apalagi kita berjamaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sudah di luar batas, sudah melewati batas sudah. Jadi memang Allah itu memberikan pahala, kadang tidak sesuai dengan amal. Amal kita itu memang kadang sedikit, tapi balasan Allah, ya, subhanallah. Kita punya banyak dosa, ya, tapi kita melakukan satu kebaikan, banyaknya dosa langsung diampuni. Betapa pemurahnya Allah kepada kita. Makanya sifat atau Asmaul Husna itu yang pertama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu maha pemurah,
Bayangkan Allah obral pahala seperti itu di bulan Ramadan. Kadang-kadang saya itu mikir begini, pemirsa KJTV. Lah iya, kita ini kadang-kadang beramal sedikit, tapi oleh Allah dibalas yang luar biasa. Contoh Lailatul Qadar. Ya, orang banyak salah memahami Lailatul Qadar itu dianggap yang dapat Lailatul Qadar itu hanya orang yang sholat, hanya orang di masjid, ya, hanya orang yang baca Quran. Tidak. Kalau Anda baca tafsir surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu orang yang berbuat semua kebaikan, amal soleh. Nah, kalau orang yang dapat Lailatul Qadar itu hanya orang yang ada di masjid, bagaimana dengan para petugas medis yang sedang piket malam? Bagaimana dengan orang yang sedang di opname? Jadi Allah memberikan pahala. Luar biasa. Rahmat Allah tidak terbatas. Ampunan Allah tidak terhingga. Kalau kita salah kepada manusia, belum tentu dia bisa memaafkan kita. Tapi kita punya banyak salah kepada Allah. Begitu kita minta ampun kepada Allah, begitu kita sholawat, selesai. Begitu kita sholat, selesai, habis. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosanya, dia seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, peluang itu antara lain lewat sholat tarawih. Ya, dengan sholat tarawih malam ke-15, malaikat semuanya beristighfar untuk kita. Capek, memang capek. Tapi apa yang tidak capek di dunia ini? Wong tidur saja capek. Tapi capek kita dibayar lunas. Allah sendiri yang akan membalas ibadah Ramadan kita, membalas puasa kita. Wa ana ajzibih. Aku balas puasanya. Aku indahkan tarawihnya. Pada sholat tarawih, maaf ya, berapa lama? Ayo, saya mau tanya, sholat tarawih berapa lama? Wong ada masjid itu sholat tarawih 20 rakaat 20 menit, berarti per rakaat 1 menit. Ada yang 10 menit. Itu mendatangkan ampunan, maka tolong sisa Ramadan mari, tarawihnya agak dilambatkan dikit. Ini tarawih itu ibadah, bukan musabakoh. Musabakoh katanya musabakoh qiyamil lail, perlombaan tarawih. Kita tumak ninahkan sholat kita. Ramadan tinggal separuh. Ramadan tinggal setengah dan belum tentu terulang kembali. Mudah-mudahan husnul khotimah, kita akhiri permainan. Ya, maaf. Kita akhiri permainan dunia ini dengan husnul khotimah. Kita akhiri Ramadan dengan idkum minan nar. Kita tutup Ramadan dengan Lailatul Qadar. Ada pertanyaan bagaimana kita bisa menghindarkan diri dari riya. Bismillahirrahmanirrahim. Takrif riya, pengertian atau definisi riya adalah al-amalu li ghairillah. Kita beramal karena selain Allah. Bahaya riya itu disebut Kanjeng Nabi sebagai syirik khafi. Ya, dikatakan, aku takutkan umatku mengalami syirik yang kecil, syirik yang samar. Apa itu ya Rasulullah? Syirik yang samar itu riya. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin ya, apalagi di zaman medsos seperti sekarang ini. Ya, zaman medsos seperti ini kita share, kita upload, kita buat konten, ya itu ya harus dijaga memang. Ya, harus dijaga betul hati kita. Kita semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Ya, mengharapkan
pahala dari itu namanya ikhlas. Ya memang zamannya sekarang zaman medsos. Kita sharing, kita share, kita upload ini, kita upload itu. Kadang setan masuk itu. Sekarang orang umroh, kadang tawaf sambil selfie. Ya memang zaman selfie. Sa'i sambil selfie. Ya, ke makam Rasulullah sambil selfie. Baca Quran, selfie, di-share. Kadang ada orang tahajud itu ketika sujud sambil noleh, sedang tahajud. Tantangannya di situ. Bagaimana cara menjaganya supaya kita tidak riya? Ya harus maksimal. Ya, tidak ada jaminan. Termasuk saya di syuting begini ini. Bisa jadi di sini tidak niat taklim, tidak niat dakwah, tapi ada niat supaya apa? Supaya riya, supaya dipuji orang, supaya terkenal, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang paling pokok adalah doa. Ya, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, saya berlindung dari minar riya, dari perbuatan yang riya. Kita minta Allah, urusan riya, ikhlas, urusan hati. Urusan hati, urusan Allah. Jadi yang pertama, jangan memvonis orang itu riya. Ya, karena apa? Urusan riya atau ikhlas, urusan hati. Kita hanya minta kepada Allah, mudah-mudahan semaksimal mungkin. Kalau toh ada sedikit riya saja, mudah-mudahan Allah memaafkan. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Sedikit saja. Tapi kalau memang tujuannya sejak awal, nah ini sudah repot. Kalau memang tujuannya, niatnya sejak awal, memang ingin ini, ingin itu, dan sebagainya, nah maka seperti itu sudah bisa dipastikan. Amalnya tidak bernilai pahala. Mudah-mudahan kita termasuk ikhlas. Ya, dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ibadah yang paling ikhlas adalah puasa. Dan puasa ini menghasilkan keikhlasan untuk kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal aidin wal faizin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usin wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa KJTV, terutama pemirsa Kilau Ramadan dimanapun berada, yang sangat saya muliakan, Alhamdulillah kita akan segera menuntaskan atau sudah menuntaskan ibadah Ramadan kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima semuanya. Kita berharap Allah memberikan ampunannya kepada kita. Al-Fakir Muhammad Mushadiq Fikri Faruk dengan segala kerendahan hati mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita, dan Al-Fakir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat menikmati kemenangan, selamat menikmati indahnya ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang kembali kepada Allah dan masih dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kepada semuanya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.